Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya George Bila Alfats, mahasiswa semester 3, jurusan Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, akan memaparkan atau membahas tentang kurikulum berbasis kompetensi. Selamat menyaksikan. Apa itu kurikulum berbasis kompetensi? Ada yang tahu? Kawan-kawan, mari kita simak. Pengertian kompetensi berasal dari bahasa Inggris, yaitu kecakapan atau kemampuan. Perpaduan dari kemampuan pengetahuan, keterampilan nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan, berperilaku, dan bertindak. Kurikulum berbasis kompetensi adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dari hasil belajar yang harus dicapai oleh siswa. Penilaian kegiatan belajar mengajar. Latar belakang kurikulum berbasis kompetensi. Pertama, UUD nomor 2 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang kedua, UUD nomor 2 tahun 2000 kewenangan pemerintahan dan provinsi sebagai daerah otonom. Yang ketiga, TAP MPR nomor 4 dari MPR dari 1999 arah kebijakan pendidikan di masa depan. Tugas kurikulum berbasis kompetensi secara umum mengembangkan potensi peserta didik untuk menghadapi perannya di masa depan. Secara khusus, yang pertama, mengaktualisasikan potensi peserta didik untuk memecahkan problem yang dihadapi. Yang kedua, memberikan kesempatan pada sekolah untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel. Dan yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Selanjutnya, karakteristik berdasarkan makna. Yang pertama, memuat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai siswa. Yang kedua, implementasi pembelajaran dalam KBK menekankan kepada proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi dalam KBK menekankan pada evaluasi hasil dan proses belajar. Kemudian menurut Depdiknas tahun 2002, yang pertama, ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Yang ketiga, menggunakan metode dan pendekatan yang bervariasi. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya guru. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar. Pengembangan KBK sebagai pedoman dan alat pendidikan bagi guru dengan asas. Yang pertama, filosofis. Yang kedua, psikologis. Dan yang ketiga adalah sosiologis. Tingkat pengembangan KBK, tingkat nasional, tingkat lembaga, tingkat bidang studi, dan yang terakhir tingkat satuan bahasan atau yang disebut dengan modul. Prinsip-prinsip pengembangan dan implementasi KBK. Yang pertama, prinsip pengembangan. Keimanan, keseimbangan etika, penguatan integritas sosial, pengembangan informasi teknologi atau IT, pilar pendidikan, komprehensif dan berkesinambungan, belajar sepanjang hayat. Yang kedua, prinsip implementasi. Kesamaan memperoleh kesempatan, berpusat pada anak, pendekatan menyeluruh dan kemitraan, kesatuan dalam kebijakan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.